Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Ibu. Saya Frisilia Ferawati Sialoho dengan NPM 2100074 akan mempresentasikan tugas menjelaskan salah satu metode pengeringan sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah pengeringan. Metode pengeringan yang saya pilih yaitu metode pengeringan drum drying. Isi dari presentasi ini yaitu karakteristik bahan baku dan produk akhir, prinsip dan mekanisme kerja pengeringan, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengeringan, diagram alir proses dari awal hingga akhir, kondisi operasi setiap proses dan peralatan pengeringan, serta spesifikasinya. Pertama, definisi dari pengeringan yaitu pengeringan merupakan proses menghilangkan sebagian air dari bahan dengan cara menguapkan air tersebut menggunakan energi panas. Tujuan dari pengeringan adalah mengurangi kadar air bahan sampai batas di mana mikroorganisme dan enzim yang dapat menyebabkan pembusukan dapat terhenti. Dengan demikian, bahan yang dikeringkan mempunyai waktu simpan yang lebih panjang, lama. Salah satu jenis pengeringan modern yaitu pengeringan drum drying. Pengeringan drum drying merupakan pengeringan menggunakan permukaan besi silinder panas yang berputar untuk mengeringkan jenis bahan makanan cair sebelum diolah ke proses yang lebih lanjut dengan hasil pengeringan berupa serpihan tipis kering. Selanjutnya yaitu karakteristik bahan baku dan produk akhir dari pengeringan drum drying. Karakteristik bahan baku yang dapat dikeringkan menggunakan drum dryer ini yaitu bahan baku yang memiliki tekstur kental, lengket, pasta, cairan, bubur, atau puree. Lapisan tipis bahan yang terbentuk yaitu serpihan kering tipis atau bubuk. Pengeringan drum drying digunakan dalam industri makanan untuk mengeringkan berbagai produk seperti produk susu, makanan bayi, sereal sarapan, bubur, buah, dan sayuran. Pengeringan drum dapat mengeringkan makanan yang sangat kental, kental seperti pasta dan patty yang telah digelatinisasi atau dimasak yang tidak dapat dengan mudah dikeringkan dengan metode lainnya. Produk sensitif panas tinggi dan juga produk dengan kandungan gula tinggi tidak cocok karena termoplastis bahan yang menyebabkan lengket pada permukaan panas dan sulit dikikis. Mutu organoleptik seperti flavor dan warna bahan yang dikeringkan dapat dipertahankan karena pengeringan dilakukan dengan suhu tinggi tetapi waktu yang singkat. Prinsip dan mekanisme kerja pengeringan drum dryer ini yaitu bahan cair bubur diaplikasikan sebagai lapisan tipis pada permukaan luar drum berputar yang dipanaskan secara internal oleh uap. Bahan tersebut menempel pada permukaan luar drum dryer yang panas sehingga matang dan mengering. Pada prosesnya, setelah uap air mencapai titik didih, maka suhu produk akan terus meningkat mendekati suhu permukaan drum. Setelah sekitar 3/4 putaran dari titik pengumpanan, produk kering dikeluarkan dengan pengikis statis. Terdapat pisau pengikis atau scraper yang membuat bahan menempel akan terkikis dan berjatuhan masuk ke dalam penampung sehingga dapatkan produk akhir yang kering. Produk kering kemudian digiling menjadi serpihan atau bubuk. Faktor yang mempengaruhi proses pengeringan pada drum drying ini terdapat 3 faktor, yaitu waktu kontak dengan bahan dengan permukaan drum, suhu permukaan drum, dan ketebalan lapisan bahan. Waktu kontak dapat dikendalikan dengan kecepatan putar drum. Lamanya kontak produk mengakibatkan produk menjadi kering dan gosong. Sebaliknya, apabila kecepatan putar terlalu cepat, maka kontak antara produk dengan panas kurang sehingga produk masih belum kering. Selanjutnya, suhu permukaan drum dipengaruhi oleh tekanan uapnya. Ketiga, lapisan bahan dipengaruhi oleh kandungan padatan bubur, densitas, serta jarak antara drum. Untuk pengeringan drum, double drum dryer, serta formulasi bubur. Diagram alir proses dari awal hingga akhir dimulai dengan penyalaan dan pemanasan mesin. Yang kedua, bahan diaplikasikan pada permukaan drum berputar. Ketiga, peningkatan suhu dan penguapan air secara cepat pada bahan. Keempat, pemasakan dan pengeringan bahan. Kelima, produk kering lalu dikikis oleh scraper dan jatuh ke wadah penampung. Kelima, penggilingan serpihan menjadi bahan bentuk bubuk. Dan kelima, pengemasan bahan yang sudah berbentuk bubuk. Kondisi operasi di setiap proses yaitu dalam pengoperasiannya uap, uap panas yang digunakan berkisar antara 160 hingga 200 derajat Celcius yang akan memanaskan permukaan bagian dalam drum.
Bahan dalam bentuk cairan atau bubur diaplikasikan secara merata dalam lapisan tipis, mulai dari 0,5 milimeter sampai 2 milimeter pada permukaan luar drum. Lalu, waktu menempelnya produk pada drum berkisar dari beberapa detik hingga puluhan detik, yaitu 2 sampai 3 detik sampai maksimal 20 detik untuk mencapai kadar air yang seringkali kurang dari 5% basis basah. Suhu permukaan drum sangat tinggi karena bagian dalam drum dipanaskan dengan menggunakan uap bertekanan tinggi. Sel pengikis diletakkan pada setengah atau seperempat putaran dari titik aplikasi bahan. Selanjutnya, peralatan pengeringan dan spesifikasinya. Pengeringan drum ini terdiri dari salah satu atau dua silinder berongga yang dipasang secara horizontal yang terbuat dari besi car bermutu tinggi atau baja tahan karat atau stainless steel. Rangka penyangga, sistem pengumpalan produk, pengikis atau scraper, dan alat bantu lainnya. Diameter drum tipikal berkisar antara 0,5 meter hingga 6 meter dan panjangnya hingga 1 atau 6 meter. Konsumsi energi dalam pengeringan rum dapat berkisar antara 1,1 kilogram sampai 1,6 kilogram uap per kilogram air yang perlu diuapkan, yang berarti efisiensi energi sekitar 60 sampai 90%. Dalam kondisi ideal, kapasitas pengeringan bisa mencapai 80 kilogram air per jam per meter persegi luas area. Pengeringan drum dapat menghasilkan produk dengan kecepatan antara 5 kilogram per jam per meter persegi sampai 50 kilogram jam per meter persegi tergantung pada jenis makanan, kadar air awal dan akhir, serta kondisi pengoperasian pengeringan lainnya. Berikut jurnal yang saya baca sebagai referensi untuk presentasi pengeringan room drying ini. Sekian presentasi yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan salah pembacaan. Terima kasih.